Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mayasari dari kelas Hukum 4A pada mata kuliah Hukum Pajak. Kali ini saya akan membahas mengenai ringkasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat dengan Undang-Undang HPP diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Adapun sistematika dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terdiri dari pada bab 1 mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup, bab 2 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bab 3 mengenai pajak penghasilan, bab 4 mengenai pajak pertambahan nilai, bab 5 mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak, bab 6 mengenai pajak karbon, bab 7 mengenai cukai, bab 8 mengenai ketentuan peralihan, dan bab 9 mengenai ketentuan penutup. Nah, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada bab 1 menjelaskan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, pemanfaatan, dan kepentingan nasional. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibentuk dengan tujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Lalu pada bab 2, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disingkat dengan KUP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan penggunaan NIK atau sebagai NPWP orang pribadi yang bertujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada bab 2 juga menjelaskan tentang pajak internasional, diantaranya prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Codes dan konsensus pemajakan nasional. Prosedur persetujuan bersama adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Untuk konsensus pemajakan global, pemerintah berwenang untuk membentuk dan ataupun melaksanakan perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multibilateral dalam rangka yang pertama untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelakan pajak, untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerjasama perpajakan lainnya. Nah, pada bab 3 pajak penghasilan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diantaranya mengatur pajak atas natura, tarif pajak penghasilan orang pribadi, dan tarif pajak penghasilan badan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Yang pertama, penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Natura di daerah tertentu. Natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja atau seragam. Natura yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah,
Adapun poin penting perubahan dan tambahan dalam aturan pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah dan menambah sejumlah regulasi terkait perpajakan. Apa sajakah itu? Nah, yaitu mengubah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam bab 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diuraikan dalam pasal 2, yaitu mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Salah satu inisiatif yang muncul di bagian ini adalah menjadikan nomor induk kependudukan atau NIK sekaligus sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ketentuan terkait sanksi perpajakan berubah. Ketentuan Undang-Undang KUP yang diubah oleh Undang-Undang HPP berlaku sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini diundangkan. Mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan ataupun Undang-Undang PPH diatur dalam bab 3 Pajak Penghasilan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diuraikan dalam pasal 3 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, lalu dua kebijakan dalam program pengungkapan sukarela Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perbandingan sanksi cukai di Undang-Undang dan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam ketentuan Undang-Undang KUP diubah oleh Undang-Undang HPP berlaku sejak Undang-Undang HPP diundangkan. Nah, mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH diatur dalam bab 3 Pajak Penghasilan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diuraikan dalam pasal 3 Undang-Undang HPP. Nah, perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif PPH di Undang-Undang PPH dan Undang-Undang HPP, peredaran usaha ataupun omset tidak kena pajak ditetapkan sebesar 500 juta. Artinya orang pribadi yang punya usaha ataupun penguasa perorangan dan penggunaan PPh tarif final 0,5% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 termasuk UMKM tidak dikenai PPh sepanjang omsetnya maksimal 500 juta per tahun. Nah, fasilitas bagi karyawan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja dan menjadi penghasilan yang karenanya dapat dikenai PPh. Ketentuan pasal 3 Undang-Undang HPP berlaku mulai tahun pajak 2022 sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengubah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ataupun Undang-Undang PPN dan PPNBM diatur pada pasal 4 Pajak Penghasilan Nilai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diuraikan dalam pasal 4, yaitu mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Nah, tarif umum PPN akan naik bertahap mulai 2022 dari 10% menjadi 12%. Adapun tarif khusus akan diatur kemudian hari. Nah, ketentuan pasal 4 Undang-Undang HPP berlaku mulai 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2. Mengatur program pengungkapan sukarela atau PPS wajib pajak diatur dalam pasal 5 program pengungkapan sukarela diuraikan dalam pasal 5 hingga pasal 12.
Dalam pasal 15 bab 8, ketentuan peralihan Undang-Undang HPP dinyatakan pula bahwa begitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan harta bersih tidak berlaku sepanjang pengungkapan dilakukan pada 1 Januari 2022 hingga 30 Januari 2022. Ada dua kebijakan yang dijalankan dalam program ini dengan pembedaan berdasarkan subjek, basis aset, dan tarif PPh final yang dikenakan. Masing-masing besaran tarif PPh final di tiap kebijakan juga dibedakan lagi, yaitu untuk deklarasi aset di luar negeri, aset luar negeri repatriasi, dan aset dalam negeri repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau SBN, hilirisasi atau energi terbarukan, berlaku pada 1 Januari sampai 30 Juni 2022 sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, perubahan dan penambahan ketentuan regulasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di atas tersebut akan berdampak terhadap ataupun berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan ataupun stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, yaitu membatalkan penurunan kembali pajak penghasilan badan yang semula direncanakan turun menjadi 20% pada 2022 dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh badan tetap 22% seperti diberlakukan untuk 2020 dan 2021, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengumpulan pajak. Nah, baiklah, sekian materi ringkasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.